Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Perlu kita optimalkan kembali nikmat-nikmat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun amal-amal unggulan kita, ibadah kita, amal-amal kesalehan kita sepanjang kita masih ada nikmatul haya, nikmat kehidupan ini. Jadi jemaah sekalian, menjelang memasuki bulan Dzulhijjah ini, penting bagi kita memahami bagi orang-orang yang melakukan korban. Jadi jemaah sekalian, bolehkah kita mencukur rambut kita, memotong kuku kita ini sampai kita berkorban, disembelih korban kita, atau memang nggak boleh? Jadi jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis rawahu al-jamaah kecuali al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga imam-imam yang lainnya. Hadis dari Ummul Mukminin Ummi Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayudhiya falyumsik an sya'arihi wa adfarihi." Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lainnya masih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kan lahu dhibhun yadbahu fa idza uhilla hilalu dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'arihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, yang pertama tadi, idza ra'aitum, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, hilal bulan sabitnya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kalian menginginkan ayudhiya, arada menginginkan ayudhiya, berkorban, Rasulullah menganjurkan fal yumsik, hendaknya dia yumsik, menahan, menjaga, min sya'arihi, enggak boleh memotong, sya'arihi, rambutnya, wa adfarihi, dan juga memotong kuku-kukunya. Dan juga hadis yang riwayat yang lainnya, barang siapa mangkan lau dhibhun yadbahuhu, kalau ada orang yang punya korban yang akan dikorbankan, ketika muncul wa fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, hilal awal dzulhijjah, fala ya'khudanna, jangan sekali-kali kalian mengambil min sya'arihi, mengambil atau memotong, mencukur rambutnya, dan juga memotong kuku-kukunya, hatta yudhiya. Ada dua pendapat, apakah orang yang mencukurnya, kemudian juga orang yang memotongnya, dimakruhkan atau tidak? Ya sekalian, yang pertama, madhab al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah membiarkan itu disunahkan, al-mustahabbah, disunahkan bagi orang-orang yang menginginkan korban itu tidak melakukan mencukur rambutnya atau memotong kuku-kukunya. Dan juga Al-Malikiyah wa Syafi'iyah mengatakan bagi orang yang melakukan itu, atau maksudnya
mencukur rambutnya, memotong kuku-kukunya makruh. Tapi Al-Hanabilah mengatakan haram hukumnya bagi orang yang berkorban di awal Dzulhijjah melakukan apa? Mencukur tadi rambutnya atau memotong kuku-kukunya. Dan yang kedua, Al-Hanafiyah mengatakan hukumnya orang yang mencukur rambutnya maupun memotong kukunya di awal Dzulhijjah itu tidak dimakruhkan. Artinya apa? Ya nggak apa-apa. Ya. Dalilnya apa? Jamaah mungkin Allah SWT dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, kaitan dengan hadiyun Nabi SAW, korban Nabi Muhammad SAW yang dibawa ke Makkah. Saat itu Rasulullah tidak melakukan umroh, ya. Dalam riwayat yang lainnya yang membawa adalah sahabat Abu Bakar. Rasulullah ada di Madinah. Dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Qultu fataltu qalaida hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya mempersiapkan kalung-kalung korban-korban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma asy'araha wa qaladaha. Kemudian Rasulullah juga memberikan tanda khusus. Ini diperbolehkan ya, ketika ada korban dikasih kalung, kemudian dikasih tanda ya, bahwa ini korbannya Rasulullah ya. Wa asy'araha wa qalladaha, dan dikasih kalung. Thumma ba'atha biha ilal bait. Kemudian Rasulullah mengutus ya, mengirim korban ini ke al-bait, yaitu Makkah. Wa fi riwayatin thumma ba'atha biha ma'abi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Fama hurima alaihi syai'un ma kana lahu hillun atau kan lahu hillun. Jadi Rasulullah enggak diharamkan melakukan apapun ya yang sebelumnya memang halal. Ya, contoh tadi mencukur rambut bagi orang yang muhrim kan enggak. Tidak diharamkan. Boleh gitu. Bersama istri boleh. Memakai pakaian biasa-biasa boleh. Dan jemaah sekalian, hikmah kenapa Rasulullah bersabda falyumsik sya'arihi wa adfarihi. Ulama kita mengatakan kenapa? Supaya semuanya ya, organ tubuh kita, orang yang berkorban itu bebas dari api neraka. Ada itkun minan nar. Sampai juga termasuk rambutnya dan juga kukunya. Sampai hewan itu disembelih. Ada juga yang mengatakan dikiaskan dengan apa? Dengan orang yang ihram, yang haji. Saat orang yang melakukan ihram itu nggak boleh melakukan apa-apa, nggak boleh mencukur, nggak boleh memotong kukunya, bahkan juga memakai wangi-wangian, ya, pakai pakaian biasa, nggak boleh. Tapi ini beda ya. Orang yang melakukan korban dan dia tidak sedang haji atau umrah, dia bebas loh. Nah, ini juga ada dua pendapat. Jadi boleh kita mencukur rambut kita dan juga kuku kita potong pada di awal Dzulhijjah. Pendapat yang di awal tadi disunahkan membiarkan. Dan kalau kita memotong kuku kita atau mencukur rambut kita, dikatakan makruh bagi Al-Malikiyah dan juga Asy-Syafi'iyah, haram bagi Al-Imam atau madhab Hanabilah. Kenapa? Perintahnya falyumsik. Larangannya fala ya'khudanna. Jangan diambil, fala ya'khudanna. Ini karena perintah itu harus dilakukan dan larangan harus kita hindari. Itu pendapatnya Al-Hanabilah.
Ya, terserah bagi kita semuanya, bagi khususnya tahun ini ya, besok ya, hari Ahad itu sudah masuk awal Dzulhijjah. Ya, setelah ghurubus syams hari ini, ya, kita kalau mengikuti sunnah dan juga kita menghindari makruh tadi, kita enggak memotong ya kuku-kuku kita, dan juga kita enggak mencukur rambut kita. Semoga ada manfaatnya jemaah sekalian. Inilah perlu kita pahami bagi orang yang berkorban ya. Bagi orang yang berkorban untuk tahun ini harus kita melihat kembali di tanggal 1 Dzulhijjah ini. Kalau kita mengikuti tadi pendapat tadi, kita disunahkan untuk tidak melakukan memotong kuku kita dan juga mencukur rambut kita. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.